you're on the phone with your girlfriend, she's upset. She's going off about something that you said, 'cause she doesn't get your... Lebih afdol sholat witir dibandingkan sholat taraweh. Sebagian teman-teman mungkin udah taraweh malam ini, dan sebagiannya masih nunggu kelihatan hilal. Apabila memang terlampau syadz, harusnya bulan puasa itu antara hari Rabu atau hari Kamis kan? Di Indonesia ini, Abang Ali kena tahu akan ada sekelompok manusia yang nantinya akan berpuasa hari ini atau kemarin. Ada. Hari ini atau kemarin, atau mungkin terlambat sikit. Orang sedang berbeza pendapat perihal hari Rabu atau hari Kamis, dia berpuasa nanti hari Jumat atau hari Selasa atau hari Senin, macam itulah. Itu yang kena dibuang. Itu pendapat-pendapat yang aneh dan nyeleneh itu harus dibuang. Nah, selama 18, 19 atau hari Rabu, hari Kamis, mungkin ada pendapat yang lebih sahih. Ya, bagi saya meyakini pendapat yang lebih tepat adalah mengikuti pemerintah. Bagi yang punya pendapat berbeza, boleh ikut masing-masing guru lah. Selama masih mengiktirafkan diri. Sebab kita pun, kalau Malaysia, Indonesia, kita rata-rata maklum kita mazhab Syafi'i kan. Jadi mazhab Syafi'i biasanya dengan melihat anak bulan ataupun perkiraan hari dalam bulan tersebut. Maka dalam kedua-dua pilihan ini sepatutnya tak ada jauh beza lah. Kalau beza pun sehari. Jadi bila ada yang jauh sangat itu, kita harus hati-hatilah. Mungkin kita kena tengok apakah sumber. Mungkin mereka ikut mazhab lain ataupun mereka ikut hawa nafsu dan sebagainya. Dekat situ kita rujuk kepada ulama' dan guru-guru yang kita yakini ilmu mereka. Allahu'alam. Beberapa tahun yang lalu ada satu aliran di satu daerah, dia melaksanakan puasa atau Idul Fitri, saya lupa. Dia dah puasa lagi awal dari yang semua orang tentukan. Setelah dicakap, tahu dari mana? Ini guna metode apa? Dia cakap saya call Allah. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah satu contoh yang kita harus tolak. Kita mesti sebagai masyarakat, kita mesti menolak kumpulan-kumpulan sebegini kerana mereka sesat lagi menyesatkan. Semoga Allah jaga kita semua. Ya Rabb. Sila yang ada soalan yang naik pentas ni, boleh buka mic dan tanya soalan. Nana, sila. Ramadan Karim, Ramadan Mubarak. Okey, sila yang seterusnya. Boleh buka mic. So, kau sebut nama Ali. Siapa yang naik? Okay. Yang ini saya tutup lah, disconnect sekejap. Minta maaf. Alright. Okay, get ready.
Tiasin. Saya Ustaz Mana Tiasin Ustaz? Alright. Silakan tanya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin nanya Kak, ini soal nyangkut yang tadi. Katanya yang bayar puasa pakai 750 orang miskin gitu kan ya. Terus yang puasa nggak bisa karena di lingkungan pekerjaan itu susah. Itu tadi jawabannya gimana, saya agak kurang sinyal tadi. Terus kalau yang beras bisa dibayar ke orang miskin itu seandainya di lingkungan kita ini yang miskin itu termasuk orang tua saya sendiri gitu, bisa gak bayar berasnya itu ke orang tua sendiri gitu? Gini, tadi penjelasan mula adalah yang saking beratnya pekerjaan dia bekerja di gudang. Ini yang tadi kan, dia di gudang, akhirnya dia memilih untuk tidak puasa. Nah, akhirnya saya memberikan saran bahwa tidak begitu caranya. Kalau memang bekerja di tempat yang memang luar biasa, pertama, mula tadi memberikan saran, kalau memang dirasa tidak mampu, usahakan sambil cari tempat yang lain. Lalu yang kedua, kalau memang masih berada di tempat itu, jangan tiba-tiba ujuk-ujuk dari setelah subuh langsung nggak puasa. Nggak, sabar dulu, jangan puasa dulu, jangan batal dulu, puasa aja dulu. Jangan niat batal, niat puasa sampai maghrib. Lalu nanti ketika telah sampai di momen dimana kamu udah gak kuat, saya gak kuat, macam itulah, saya gak kuat, saya mau mati saya. Nah, dia makan, tapi makannya pun jangan terlampau makan untuk menikmati. Ini bulan Ramadan, hormati bulan Ramadan. Jangan makan langsung tiba-tiba pesan sushi sampai terlampau kenyang. Tak, hormati bulan Ramadan. Makanlah makanan yang minimal kamu gak mati, udah itu aja. Makanlah makanan yang minimal kamu gak mati. Jangan terlampau. Dan setelah makan dan kamu sudah hidup, lanjutkan lagi puasanya, imsaknya. Jangan, aku udah batal udah. Ya udahlah, es krim. No, tetap tahan sampai nanti maghrib. Tapi walaupun sebenarnya puasanya sudah tidak sah. Walaupun puasanya sebenarnya tidak sah. Iya. Adapun perihal tentang apakah boleh diberikan kepada orang tua sendiri dan sebagainya, anjuran dari para ulama perihal zakat dan sebagainya. Misal kalau kita berbicara perihal zakat, diperbolehkan memberikan kepada keluarga sendiri dengan catatan bukan berada di bawah kewajiban nafkah kita. Misal suami, siapa yang berada di bawah kewajiban suami? Ya, anak, istri. Kalau memang orang tuanya sudah terlampau ini orang tuanya. Hanya saja andai kata dari keluarga ayah ibu misalnya tidak termasuk ke dalam kewajiban kita, kewajiban memberikan nafkah, tetap saja para ulama berkata tolong jangan memberikan bagian-bagian itu kepada mereka. Jangan memberikan potongan zakat, bayar zakat kepada mereka. Karena bayar zakat itu adalah harta, kita anggap sebagai harta kotor. Kepada mereka kita harus berikan bagian yang berbeda, bagian yang bersih, bagian yang masih suci. Bukan bagian dari hukuman. Kalau dalam ini kan kita anggap saja ini bagian dari hukuman kan. Karena telah melanggar, diberikan waktu, malah ditunda-tunda tanpa udzur. Nah, jangan memberikan hukuman itu kepada orang-orang di sekitar kita, kekasih-kekasih kita.
Berikan kepada yang agak jauh. Yang bagian orang tua, bagian ayah, bagian ibu itu berikan yang jauh lebih layak. Berikan bukan dari hukuman tadi itu. Atau dalam konteks zakat bukan dari harta kotor tadi itu. Kira-kira begitu. Mungkin dari Mula. Rasa cukup ke? InsyaAllah. Baik. Ini kita sisa 6 menit ke? Tak. Kita panjang lagi insyaAllah. Kalau ikut target, kita akan berakhir dalam jam 11 Malaysia dan 10 waktu Indonesia Barat. Jadi ada masa lagi 1 jam. Jadi kepada teman-teman kita yang berada dalam live, yang ada soalan yang nak tanya direct, boleh request untuk jadi guest. Okay, next. Saya dari tadi kena migraine. Green. Oh, how to say it? Migraine ke? Sama? Di sini nih. Migraine sama kot. Ya. Ini. Allah, mendekat Ramadan, terdapat migraine. Kemarin Memang ada migraine ke? tak, tapi di sini nih. Macam Boleh, lanjut. Bismillah. Subhanallah. Alright, standby Siti Aminah. Siti Aminah, saya akan jemput anda sebagai guest untuk tanya ya. Silakan. Sila. Halo, Mufia. Dah hilang. Hilang. Orang-orang nih macam mana mereka request tapi mereka tak bertanya? Dia tak tahu tu request tu untuk apa. Dia ingat request saja. Okey, standby Insan Muslimah NST. Saya akan jemput anda untuk live, untuk jadi guest. Silakan. Ya, silakan. Saya disconnect dulu minta maaf kepada Insan. Alright, next adalah Zahra. Standby Zahra. Ya Allah. Kita bagi 10 second dah. Waalaikumsalam, sila. Kak, saya ingin bertanya. Zahra minta request balik. Terkeluar. Apa kita bagi peluang pada orang lain dulu. Nanti Zahra dah masuk balik, nanti kita request. Tu dah accept balik. Pur Zahra. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, Kak. Jika seorang wanita telah
tengah berpuasa, lalu mendapati dirinya haid pada sore hari, misalkan sebelum asar atau sesudah asar, apakah puasanya tetap dilanjutkan atau dibatalkan saja saat haid itu keluar? Soalnya pernah dengar juga katanya better dilanjutkan saja. Itu benar, yang benar yang mana? Dia haid di tengah puasa. Iya. Batal, Kak. Iya, Batal. kan sedang berpuasa, tiba-tiba haid di sore hari. Makan. Langsung dibatalkan saja. Iya, makan. Berarti di kodo juga ya? Masuk kodo? Iya dong. Tapi bukan wajib imsak ke sini? Oh gitu. Tak wajib imsak. Tak wajib imsak? Tak wajib imsak. Oke, terima kasih. Alright. Terima kasih Zahra. Assalamualaikum. Next. Okay, standby Mutiara stand. Doni. Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bebas ya, tanya apa saja. Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama, zakat itu dua pertanyaan. Oke. Pertanyaan pertama, zakat itu adalah misalnya zakat emas itu kan 1 tahun. Nah, sedangkan yang lumrah di desa saya ini, zakat itu dikeluarkan pas 10 hari terakhir Ramadan. Itu bagaimana? Sorry, saya tadi off. Itu ada istilahnya takjiluz zakah. Itu ada hukumnya, tapi saya jujur lupa detailnya, sehingga jawaban yang bisa saya berikan saya tidak tahu. Oke, untuk pertanyaan pertama tidak mendapatkan soalannya tentang berarti zakat. Untuk zakat fitrah. Berarti untuk pertanyaan bukan pertama zakat ini bukan zakat fitrah. Bukan. tidak ada jawabannya, Kak, untuk jawaban pertama. Kemudian untuk pertanyaan kedua tentang iman. Nah, masalahnya untuk titik ini iman saya itu lagi lowbat banget. Nah, apa langkah yang sangat membantu menaikkan iman lah begitu. Allah, astagfirullah. Boleh saya tanya kedua. Bang, kenapa saudara merasakan iman low? Ada sebab-sebab tertentu? Ya ada lah, Bang. Kalau nggak ada masa bilang gitu. Mohon jawabannya, Kak Kadam. Mohon bisa jawab Aki Matura, gula orang Matura. Tak ada lagi. Kadang punya mic off tu. Dia tak boleh buka. Cuba tolong buka ke? Ataupun saya disconnect yang Doni dulu bang saya masukkan Kadam. Oke. Alright. Good.
So, sebenarnya untuk memberikan jawaban ini yang lebih berhak menjawab bukan masalah bahasa Madura atau bahasa Indonesia atau bahasa Malaysia, no. Yang lebih berhak untuk menjawab ini adalah Mula. Saya merasa bahwasanya Mula punya jawaban yang jauh lebih baik untuk itu dibandingkan dengan Antum jawab juga. Antum jawab dulu. Nanti saya tambah. Tambah. Baik. Jadi, kalau manusia itu biasanya ketaatan seringkali bertambah dan berkurang. Ya. Ketaatannya, kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala seringkali bertambah dan berkurang. Dan itu merupakan sesuatu yang sangat wajar. Yang jelas kita senantiasa berdoa kepada Allah setiap hari, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai Maha pembolak-balik hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu, agar kita lebih istiqamah, dan agar ketika kita sedang menghadapi malal, futur, menghadapi iman yang sedang low, itu tidak ngedown ke bawah jebab. Tapi minimal low-nya santai-santai saja. Dia masih percaya kepada Allah, dia masih menjaga salatnya, dia masih ingin melaksanakan kewajibannya. Jadi senantiasa dekati Allah selalu. Untuk ibadah-ibadah yang wajib paksakan senantiasa laksanakan. Lalu pelan-pelan. Jangan coba-coba untuk ingin berubah menjadi orang yang saleh, kembali ke masa yang dahulu hanya dalam waktu 1 hari. Itu fitnah terbesar. Ingin cepat-cepat dalam beribadah langsung 1 hari jadi macam Abdul Qadir Al-Jilani, mustahil. Pelan-pelan saja. Itu saja dari saya. Jadi kalau saya mungkin kita cuba tengok apakah masalah-masalah kita yang mungkin mengganggu iman dan juga fikiran kita itu, dan kita cuba cari jawapan yang berkaitan dengan masalah-masalah tersebut. Tak kisahlah berkaitan adakah masalah itu masalah akidah atau masalah fikih atau masalah tasawuf, pasti ada jawapannya. Dan secara personal kita cuba tingkatkan kualiti intelektual kita dengan mungkin banyak membaca, banyak muhasabah, banyak belajar. Kemudian kualiti kesihatan kita, fizikal kita, berjalan di luar, banyakkan interaksi dengan alam, dengan hutan, dengan sungai dan sebagainya, supaya kita punya ada keseimbangan antara kita punya. Kadang-kadang kita stres dan sebagainya, ini datang dari kehidupan moden yang terlampau tebal. Jadi kita harus kurangkan dan dekatkan diri kita dengan tabiat-tabiat kita yang lebih natural. Kemudian dari sudut spiritual, kita mungkin boleh banyakkan baca terjemahan Al-Quran, kita baca kisah-kisah Nabi, kisah ulama yang hidup mereka semua penuh dengan cubaan, ranjau, dugaan. Jadi kita cuba tengok orang-orang yang sekarang hidup dengan kita yang lebih diuji mungkin lebih berat dari kita dari sudut-sudut tertentu, supaya boleh datangkan rasa syukur dan juga sabar. Lebih dari itu, tanpa saya tahu masalah secara spesifik mungkin agak susah, tetapi secara umum ulama, kenapa fardu ain ini wajib ke atas semua? Kerana fardu ain itu adalah kunci untuk kita membenarkan cara berfikir kita, membantu kita dalam membuat keputusan yang bagus, dan juga untuk kita beramal dalam hidup ini dengan selamat di dunia dan juga akhirat. Wallahu'alam. Maksudnya kena belajar akidah dengan jelas sehingga selesai segala permasalahan akidah kita. Kena belajar fikir dengan cukup sehingga selesai segala yang berkaitan dengan kita dari sudut fikir dan juga tasawuf. Jika kita ada penyakit-penyakit hati yang tertentu, kita harus merawat hati kita. Wallahu'alam. Alright. Untuk makluman kepada semua, kepada teman-teman kita yang ada dalam live, pada mulanya kan kita cadang untuk tamat pada jam 11 malam Malaysia ataupun jam 10 waktu Indonesia Barat. Namun kami mungkin akan awalkan sedikit. Mungkin pada 10.30 kita akan habiskan sesi live ni, 10.30 waktu Malaysia dan 9.30 waktu Indonesia Barat.
Okay, jadi siapa-siapa teman-teman yang ada soalan, masa berbaki tinggal lagi 10 minit untuk bertanya. Untuk next, saya akan jemput Farhan. Standby Farhan. Silap. Silap bukan Farhan, Mutiara. Minta maaf ya. Tak apa. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apakah ada perbedaan tradisi atau cara pandang anak muda di Indonesia dan Malaysia dalam menghayati makna puasa Ramadan? Terima kasih. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken. Ada yang buat 20, ada yang buat 10 dan sebagainya. Kemudian Moreh ni siapa lepas tarawih, dan biasanya lepas tarawih setengah tempat dia akan buat tadarus Al-Quran, bacaan Quran beramai-ramai untuk betulkan bacaan dan khatam Al-Quran bersama-sama. Akan ada makan malam setelah tarawih, makan mungkin snacks atau apa. Ada setengah tempat makannya lumayan berat. Jadi ini adalah tema-tema yang kita kata menjadi kebiasaan lah. Nanti bila di akhir Ramadan itu, biasanya kalau mungkin yang lebih beragama fokusnya nak cari Lailatul Qadar dan sebagainya. Kalau yang biasa-biasa biasanya sudah busy dengan persiapan raya, shopping untuk baju raya, baju Melayu, baju kurung, kemudian cari kuih muih dan sebagainya. Maka itu saya boleh katakan sebagai naratif umum lah di Malaysia ni. Cuma saya rasa mungkin kita boleh tambah baik lagi dengan mempromosi bulan Ramadan ni sebagai bulan yang untuk kita detox diri kita dari segala sudut, dari segala aspek, intelektualnya, fisikalnya, spiritualnya, emosional, social, ekonomi, politik dan sebagainya, supaya kita jadi orang yang lebih fokus, orang yang lebih berdisiplin. Saya rasa itu yang kita patut ambil kesempatan dalam bulan Ramadan ni dengan kita Indonesia. Mungkin saya tak tahu macam mana, jadi sidi Lora Kadam boleh ceritakanlah. Baik, kalau di kami, saya bahas dari kampung saja. Sebab tentu saja Indonesia ini terlampau luas. Pernyataan saya ini tak boleh mewakili mereka yang sedang berada di Sumatera. Tak boleh mewakili mereka yang ada di mana-mana tempat yang jauh. Secara general, atau saya boleh cerita tentang sekitar saya di Madura lah, Madura Jawa lah.
kurang lebih sama. Dan kami ada istilah budaya takjil. Di Indonesia ada budaya takjil. Takjil tuh macam bazar. Dia macam bazar kalau kat Malaysia. Itu orang-orang berbagi makanan, ada yang jual. Ada yang jual makanan snack kecil ke, atau makanan berat ke, tapi majority es buah, gorengan, kami sebut gorengan macam bakwan, atau kami punya lumpia, itu biasanya dibagi-bagi di pinggir jalan. Atau yang orang-orang akan berniaga. Lepas tu ada tarawih. Tapi yang bagi-bagian tu sangat bagus sekali lah. Maksudnya itu mungkin falsafahnya adalah nak lebih banyak sedekah dan juga nak dapat ganjaran memberikan orang puasa berbuka kan. Nah, di sini lazim sangat. Lazim sangat berbagi takjil. Kami sebut berbagi takjil. Bahkan sometimes takjil ini, budaya Ramadan yang ada di Indonesia ini tak hanya dirayakan oleh orang Muslim, tapi dirayakan pula oleh orang dari agama yang berbeza. Sehingga dalam bazar ada istilah dari tahun-tahun lepas, war takjil. War takjil. Jadi orang-orang berdagang yang non-Muslim, ya, ini datang terlebih dahulu sebelum orang Islam datang. Lalu cakap, kami habiskan makanan kalian, macam itulah. So everyone so happy here. Mereka semua happy. Semua merayakan Ramadan ini dengan penuh gembira. Lalu lepas itu ada tarawih, dan lepas tarawih sama ada tadarus. Nanti memasuki 10 hari terakhir sama, bagi yang memang sangat-sangat dekat kesalehan terlampau, mereka akan fokus untuk detox diri dia. Ada sebagian pula yang fokus untuk berbelanja. Tapi yang saya rasa sangat-sangatlah berbeza adalah dari sisi pakaian. Nah, di Malaysia mungkin disebabkan wallahu alam, penyebabnya sangat ini. Tapi kalau di Malaysia macam seragam, macam semua ada uniform satu, yaitu guna baju Melayu. Menggunakan pakaian tradisional macam tu di tempat kami, terutama di Madura, terutama di daerah mana ini lagi, Jawa, itu tak ada. Tak lazim. Maksudnya di Ramadan atau di raya? Raya. Oh, okey. Kami memang ada biasanya orang itu baju khusus, tapi macam baju khusus biasa aja. Kalau di Malaysia guna baju kurung, baju apa ini nama dia? Baju Melayu. Itu mungkin ada di Indonesian bagian Melayu mungkin, atau Indonesia bagian yang berbeza. Tapi di tempat saya tak ada. Orang guna kopiah, sarung, atau sebagian guna gamis je, thawb, macam tu. Overall tak terlampau berbeza. Ya. Tapi Allahu alam. Orang kadang nampak yang mungkin boleh ditambah baik, yang mungkin elemen-elemen yang perlu kita perkenalkan. Iya, yang paling penting di bulan Ramadan ini adalah bagaimana dosa kita sebagai individu ini diampuni. Itu dia. Yang paling penting adalah dosa kita sebagai individu ini diampuni. Dan kita setelah kita selesai dari diri kita, selesai dah untuk settlekan diri kita semua masing-masing, lepas tu kita ajak orang lain untuk menghadapi bulan Ramadan ini agar mereka mau berusaha pula untuk fokus menghapus dosa mereka. Salah satu caranya adalah berbagi kegembiraan. Ya, kita harus gembira, harus semangat dengan nikmat dan juga rahmat ini. Yang di dalamnya ada ujian, di dalamnya ada cubaan, tetapi insya-Allah kemudahannya lebih. Nama'al usri yusra. Ada berapa orang lagi Ali nak tanya? Yang ada request itu lebih dari 67. Ada tambah lagi 68 guest request. Tapi
Duka citanya Kita cadang nak sampai lagi setengah jam, kan, tetapi Lora kadang kita kurang sihat. Sidi, kalau antum mau istirahat dulu, tak apa, saya boleh sambung. Oh, boleh. Jawab apa yang mampu. Kemudian yang selebihnya kita boleh bagi form untuk mereka isilah soalan, nanti kita akan jawab. InsyaAllah kita akan cuba banyakkan lagi live sebegini agar manfaat tersebar. Live macam ni rakam ke Ali? Tak dia dah memang auto rakam masuk dalam kita punya feed. Okay. Alright. Siapa ada soalan silakan. Okey, saya dahulu Ya Allah Sidi. Ya Allah, narakum. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.